pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang lagi viral ini beberapa minggu ini terkait dengan adanya insiden ya. Jadi ini seorang pengunjung di suatu bandara itu dia mengalami kecelakaan. Jadi itu berupa jatuh dari lift. Nah, dalam membahasnya, saya pun tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika sempat baca kan, berita ini kan memang beberapa pekan ini sempat menjadi perbincangan hangat, dikarenakan kalau ada beberapa orang yang memiliki pandangan kan, ya ini kan memang salahnya si Anu ya, pengunjung ya, dia lagi main HP, terus dia tiba-tiba apa istilahnya memaksa buka pintunya, tahu-tahu itu dia terjatuh di sela-selanya sehingga dia itu ya bukan kesalahan pihak bandara dong, tapi ada juga yang berpendapat karena memang lift itu kalau dari sisi apa kamera itu memang terlihat ada dua sisi yang di depan dan di belakang, lalu kemudian itu memang sempat terbuka sekali yang di bagian belakang, kemudian entah kenapa karena mungkin si pengunjung ini panik sehingga dia apa ya kayaknya kehilangan konsentrasi sehingga dia lebih memilih memaksa buka yang di depan dia sehingga dia pas dia melangkah dikiranya sudah sampai ternyata dia jatuh di sela-sela itu. Nah, kalau menurut Eka gini, apakah sekarang itu sebetulnya ini merupakan kelalaian dari si pengunjung bandaranya atau juga yo plus juga kelalaian dari pihak bandara gitu? Gimana? Silakan Erika. Eh, ini pro kontra banget sih kok. Kalau aku sih terus terang aku lebih lebih kepada pihak bandara dalam artian ya eh, karena itu sudah jelas-jelas ya kita harus harus aware juga kalau biasanya untuk lift public lift yang maksudnya yang di tempat-tempat umum itu ada kemungkinan untuk eh, begitu apa maksudnya masuk dari satu sisi terus keluar lagi di sisi yang lain itu sudah umum gitu loh. Isunya kan sekarang ibu ini tidak apa ya kalau aku bilang bukan konsentrasi sih dia itu eh, lebih fokus sama handphonenya dia nggak tahu lah waktu itu lagi chatting atau lagi telepon aku videonya nggak begitu pay attention cuman setelah pintu itu dipencet kalau nggak salah dipencetnya dua kali jadi pintu itu sempat kebuka sekali atau dua kali gitu terus habis itu yang di depan ibu ini tetap nggak buka kan terus sama dia dipaksa buka kalau aku sebagai sebagai pengguna lift itu tidak akan pernah memaksa untuk membuka pintu yang tidak terbuka karena pertama eh, di sisi safety ya. Pertama kalau dibuka paksa bisa jari kita kejepit kayak gitu. Kedua yaitu tadi kalau ternyata di sisi lain itu eh, tidak ada apa maksudnya ada lubang. Jadi apalagi kalau kita sudah main handphone kita nggak pay attention itu kemungkinan besar jatuh di sela-sela yang seperti seperti terlihat di video itu kemungkinan besar bisa seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih eh kalau mau ada yang bilang sih mau apa menuntut pihak bandara loh. Yang namanya lift itu kalau sudah pintunya tidak terbuka itu berarti harus lihat ke sisi yang satunya gitu loh. Jangan jangan apa ya, jangan semua-semua nyalahin pihak pihak pengelola gitu loh. Kecuali kalau lift itu berhenti gitu kan. Terus habis gitu Hmm. di antara tengah-tengah kayak kita sering nonton film-film nih berhenti di antara tengah-tengah lantai gitu kan Hmm. terus kita Hmm. buka paksa seandainya kita sudah bel-bel kalaupun lift itu berhenti kita harus ngebel tuh kalau ada kayak emergency buttonnya gitu loh Hmm. itu kita bel terus biasanya petugas yang kayak di apa kayak di pengawas kameranya itu biasanya mereka jawab nanti habis gitu ada prosedurnya gitu itu biasanya hal-hal seperti itu cuman kadang-kadang kalau orangnya nggak sabaran langsung maksa buka itu pun juga kalau emergency pun nggak dianjurkan untuk membuka paksa pintu lift seperti itu jadi ya ya kalau aku bilang ya ya harus legowo lah ini kesalahan bukan di pihak
pengelola bandara, tapi pure kesalahan di pengguna lift sendiri kalau aku bilang kayak gitu. Jadi kalau memang menurut Erika sendiri memang oh ini anu ya istilahnya dari sisi istilahnya video juga emang kalau emang itu dapat katakan memang lift itu nggak terbuka memang juga jangan sampai kita buka paksa karena itu ada resiko Iya. kita terjepit ya atau enggak ada resiko kita bisa terjatuh. Lalu begini Erika, kan memang ibaratnya eh, ini kan berarti ada dua versi kan, versi yang memang dia Hmm. mendukung dari sisi bandaranya, oh ya itu emang kesalahan dari pihak pengunjungnya sendiri karena emang dia anu ya paksa buka kemudian dia main HP sehingga dia tidak fokus ketika dia melangkah. Lalu begini Erika, kalau sempat Erika sempat lihat kan ini kan dia jatuh ke sela-sela ya. Ya, berarti kan itu ada jarak yang cukup cukup untuk seorang itu bisa masuk. Nah, kalau kalau menurut beberapa orang kan dia juga mengatakan, loh, di sini kan lift itu kan antara spare jarak dengan lantai itu kan dia masa harus penggang sebegitunya sehingga orang itu bisa sampai masuk ke sela-sela itu. Berarti kan ada something seperti error ya atau enggak atau mungkin ada yang bilang juga ini apakah memang bukan karena faktor liftnya memang yang istilahnya apa tidak di maintenance sehingga dia bisa menimbulkan jarak yang begitu besar. Kalau kita lihat di film-film kan kalau misalkan kita film-film ya Rika, kita lihat kan ada yang buka itu kan paling enggak itu mungkin lantai dengan lift itu tidak sampai penggang yang sedemikian rupa. Nah, kalau kayak kan berarti kan ibaratnya kalau potensi manusia bisa masuk ke sela-sela lift itu kan masih dalam kategori yang minimal kecuali memang itu lift itu hanya masalah di trouble-nya error ya, tidak dia berhenti terus dia tidak bisa. Tapi kalau ini kan ketika dia buka dan itu kalau dari video dia bisa melangkah itu masuk plus ke sela-selanya. Apakah mereka ini bukan berarti anu ya, istilahnya apa? Memang liftnya sendiri juga dapat dikatakan juga itu bermasalah. Gimana ya, Rika? Silakan. Kalau aku bilang liftnya nggak bermasalah sih kok. Kalau mungkin kita sering, Heeh. aku kebetulan beberapa kali di konstruksi apa pencakar langit itu aku sempat sempat karena aku suka iseng sih. Jadi aku sempat masuk. Itu emang harus ada kayak gap antara sisi tiap-tiap maksudnya apa antara pintu dengan apa ya tembok tembok pembatas itunya loh kok itu Mhm. itu harus ada gap itu emang emang ada ininya sih maksudnya ada emang emang ada technical technical apa ya technical eh, apa ya requirementnya gitu loh Mhm. jadi emang emang harus ada gap antara pintu kecuali makanya kalau seandainya pintu itu buka tapi tidak di antara maksudnya gini tidak pas lantai itu nanti di bawahnya itu pasti ada gap gitu loh Mhm. itu bisa dibilang semua seperti itu jadi kalau aku bilang kalau dibilang ada kesalahan dari operasional sih rasanya enggak karena terus terang itu emang emang seperti itu gitu loh teknikalnya emang seperti itu harus ada gap antara antara lift apalagi kalau liftnya itu sebelahan gitu aku tadi waktu baca beritanya tuh aku pikir e-book ini baru mau masuk gitu loh kayak kayak di film-film tuh loh kok jadi Mhm. dipencet liftnya terus pintunya dibuka tapi liftnya belum nyampe jadi kayak error gitu loh liftnya tuh itu Mhm. ada beberapa kali terkejadian begitu jadi begitu begitu orang ini apalagi kalau sambil main handphone nggak pay attention ya begitu ngelangkah masuk langsung blung gitu loh karena Mhm. liftnya belum nyampe ke lantai tersebut gitu aku pikirannya seperti itu tapi begitu begitu aku perhatikan liftnya ibu ini bukannya masuk tapi dia keluar lift gitu loh jadi aku Mhm. pikir ya kalau keluar lift mau nggak mau emang harus nunggu pintu terbuka ya nggak bisa maksa kayak gitu dan nggak bisa disalahin juga karena pintunya nggak buka beda kalau seandainya gini waktu ibu itu pencet pintunya buka terus dia jatuh ke samping maksudnya ke sela-sela lift itu bisa 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 apa ya bisa dituntut pihak pengelola Mhm. gitu loh tapi Mhm. karena ini pintunya emang nggak buka gitu loh jadi aku pikir ya ya, ya gimana lagi ya? Ya emang emang itu apa ya? Kalau aku bilang ya kelalaian sih. Jadi ya harus berbesar hati ya. Ya udahlah gitu. Emang emang kesalahannya
di pihak pengguna gitu loh. Dan emang kalau kalau kita perhatikan hampir semua lift lah mungkin, kalau kecuali kalau bangunan ini mepet banget, jadi tapi biasanya itu lift-lift yang elektrik, maksudnya Hmm. yang bukan bukan untuk banyak orang ya, mungkin cuman buat apa, kayak personal di rumah-rumah sekarang kan juga juga ada liftnya ya, biasanya yang buat Hmm. satu orang dua orang, itu mungkin jaraknya gapnya antara lift dengan tembok itu mungkin nggak sebesar itu. Tapi kalau untuk lift penumpang yang kapasitasnya sudah 5 orang ke atas, itu pasti gapnya lebih besar karena dia ada kayak hitungan beban-bebannya gitu loh. Kok aku nggak begitu tahu Iya, ya karena aku bukan teknikal. oke. Cuman itu emang ada hitungannya, harus ada gapnya gitu loh. Dan itu lumayan untuk orang, taruhlah kadang-kadang kan teknisi juga perlu ada kabel-kabel di pinggir-pinggir lift tuh, di samping-samping Betul. tuh ada kabel-kabelnya gitu. Itu dia perlu harus bisa masuk ke situ. Jadi emang ukurannya paling nggak satu orang masuk gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut mereka memang anu ya istilahnya di sini memang oh ya itu dari sisi konturnya memang seperti jadi saat Iya, lift itu memang istilahnya apa dibangun berarti memang ya ke sebelum dia sampai ke tempat lantainya yang harus buka dia memang ada spare-nya ya Rika. Jadi ada semacam mm-mm. jarak sehingga itu dia kalau misalkan dia belum sampai ke yang seharusnya dia bisa buka itu dia akan menutup seperti itu untuk safety-nya kan begitu. Iya. Heeh. Oke. Lalu begini, apa yang menjadi perbedaan? Karena kan beberapa orang juga pendapat tuh, kenapa kok di bandara itu harus pakai lift semacam dua sisi? Karena kan ada juga kan lift yang cuma sebatas satu satu pintu aja, sehingga dia ketika misalkan dia merasa itu nggak bisa dibuka, dia bakal tekan bel. Nah, kalau misalkan itu ada dua sisi, berarti kan ketika dia misalkan orang yang tidak begitu paham ketika dia masuk lift lalu kemudian dia pencet yang di depan tapi yang buka yang belakang tapi sehingga di sini dia merasa lift ini error sehingga dia harus buka dan kamu lihat kayak gini apakah memang lift dua sisi itu wajar nggak dipakai di sebuah bandara gitu ya gimana silakan. Kalau aku bilang wajarnya pasti wajar ya, kok nggak cuma di bandara aja sih. Apalagi kalau di sini ini biasanya gedung parkir. Gedung parkir tuh biasanya liftnya pasti 2 pintu sih kalau kalau di Australia. Karena di satu sisi waktu dia masuk sama begitu dia naik, nanti naik ke sana, naik ke atas gitu ya, itu sisinya pasti beda kayak gitu. Itu Hmm, apa ya? Ya emang difungsikan karena mungkin area untuk masuk dan keluar itu tidak sama luasnya, dalam artian mungkin posisi liftnya begitu naik ke atas mentok ke tembok kayak gitu. Aku kan tergantung tergantung dari ininya sih, dari apa, layout layout lift itu sendiri gitu. Kalau seandainya hmm, dia dia pas ada kayak, kalau mall kan cuma satu sisi karena iya, biasanya kalau di mall kan di tengah-tengah ya kan, jadi iya, nggak mungkin hmm, keluar hmm, ke sisi lain gitu. Kalau di mall, kalau kalau di mall sih pasti satu sisi, tapi kalau untuk kayak mungkin bandara atau mungkin lapangan parkir kayak gitu, itu kebanyakan sih emang 2 sisi karena dia untuk layoutnya itu menyesuaikan. Jadi begitu dia naik, tadinya masuknya mungkin dari depan gitu, keluarnya lewat belakang kayak gitu-gitu. Itu kalau aku bilang common sih. Jadi aku juga sering sih kok kayak gitu, kadang-kadang apalagi tempat parkiran baru gitu ya. Aku hmm, belum pernah ke sana. Begitu aku pencetnya, kok nggak buka-buka sih pintunya? Begitu akhirnya noleh ke belakang, yang belakang yang buka. Ya udah. hmm. Jadi anu ya Rika, berarti di sini emang oh ternyata liftnya itu ya memang ya umum karena emang itu untuk memudahkan kita itu keluar masuk ya, jadi biar nggak sampai timbul kerumunan sehingga dibagi dua sisi sehingga yang satu bisa keluar yang itu bisa masuk seperti itu. Mm-mm. Oke, lalu begini, apakah menurut Rika sendiri sekarang itu kan memang sekarang itu lift itu kan juga ibaratnya salah satu transportasi dan memang juga kalau saya lihat juga emang dia jarang ya ada rambu-rambunya seperti kalau misalkan jangan buka eh, lift paksa atau enggak, bagaimana petunjuknya ketika misalkan dia di dalam lift itu bagaimana ketika lift itu enggak terbuka sesuai lantainya. Apakah mereka di sini perlu enggak sih dari pihak pengelola bandara itu kayak memberikan semacam notis ya ataupun semacam petunjuk kira-kira bagaimana saat lift itu tidak sampai ke tujuannya. Gimana ya, Rika? Silakan. Kalau
Kalau biasanya sih kalau kalau sudah terbiasa menggunakan lift biasanya sudah tahu kok begitu pintu itu nggak buka atau dia stuck di satu atau di antara Hmm. dua lantai itu biasanya harus pencet apa emergency door apa sorry emergency bell biasa gitu terus Hmm. nanti apa ada petugas yang jawab kayak gitu-gitu itu sudah common sense sih kalau 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 aku bilang cuman dan ada petunjuknya biasanya kalau emergency pencet apa bell kayak gitu-gitu tuh biasanya sih tiap lift sudah ada tulisannya seperti itu cuman eh ya itu tadi aku nggak ngerti kenapa sama ibu ini dibuka paksa mestinya kalau begitu pintu itu nggak buka kan mestinya dia tinggal mencet emergency bell aja gitu kan terus nanti biar Hmm. biar apa petugasnya yang ngejawab kayak gitu. Itu biasanya tiap lift di pintu dekat tombol-tombol apa lantainya itu biasanya ada tulisannya sih emergency bell kayak gitu. Terus cara penggunaannya misalnya eh, waktu ngomong ditekan habis gitu dilepas biar biar petugasnya bisa jawab kayak gitu-gitu itu biasanya ada sih kayak gitu. Cuman ya Hmm. mungkin karena karena mungkin fokusnya di handphone jadi mungkin dia nggak aware kalau lift ini nggak buka nggak boleh dibuka paksa atau seperti apa aku sih sendiri nggak tahu juga kenapa kenapa pintunya dibuka paksa itu aku sampai sampai nggak habis pikir sih gitu loh maksudnya Hmm. eh kalau seandainya dia merasa terjebak atau dia fobia apa ruangan kan ada orang yang fobia ruangan kecil ya Hmm. jadi begitu dia di ruangan yang tertutup yang kecil gitu dia panik kalau seandainya dia emang fobia ya janganlah pakai lift kan pakai pakai eskalator aja kayak gitu-gitu itu aku juga sempat mikir kayak gitu cuman ya mungkin aku nggak tahu mungkin ada faktor apa waktu itu mungkin ibunya buru-buru atau mungkin dia nggak fokus atau dia perlu ngapain gitu aku sendiri juga nggak bisa Hmm. judging juga sih dalam artian ya ya kalau aku bilang sih ini musibah ya 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 udah legowo gitu loh. Hmm. Jadi kalau emang Erika sendiri memang harusnya dari semua lift itu sudah pasti ada ya kayak semacam bel, Oh. emergency bell sehingga di sini itu ya tidak harus kamu kemudian buka paksa kan begitu. Mungkin kalau di film-film Mm-mm. mungkin itu beda ya begitu buka paksa itu mungkin ada masih ada Iya lantainya. kita perlu digarisbawahi kita bukan bukan apa agen CIA atau FBI yang sudah training bertahun-tahun ya. Iya, ya, itu yang kita harus pahami karena itu ibaratnya jangan seperti di film-film ya, oh buka lift kemudian bisa Hmm. naik begitu, kemudian kita selamat gitu ya kan ya enggak kan gitu. Oke, oke. Lalu gini, untuk konklusinya nih buat topik kita pada siang hari ini apa buat para netizen? Silakan Erika. Untuk para netizen mungkin lebih berhati-hati terutama untuk ruangan tertutup yang maksudnya seperti lift gitu ya. Eh, Kalau seandainya ada error atau lift itu berhenti di antara dua lantai atau pintunya tidak mau membuka waktu sampai di lantai yang dituju, mungkin lebih baik memencet apa bell emergency, jangan dipaksa dibuka karena nanti kalau ada apa-apa jeleknya aja pasti pertama itu pintunya berat. Jadi kemungkinan besar tangan kita kejepit itu itu bisa dibilang 95% seperti itu. Oke, kalau dari saya pribadi saya tambahkan ya buat para netizen juga memang istilahnya jangan kemudian membuka paksa sebuah lift yang memang tidak terbuka. Jadi kalau emang misalkan tidak terbuka juga ya tekan aja tombol belnya begitu di bagian emergency kan. Nah kalau misalkan pakai handphone, kalau misalkan masih bisa ada sinyal ya coba telepon ke entah itu saudara ataupun pihak bandara untuk ya segera membantu. Jangan kemudian kita berupaya paksa untuk keluar dari lift seperti itu dengan cara membuka paksa sebuah lift itu ya. Oke. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.